Bangkitnya Dataran Hitam bab 371, Dermawan. Berjam-jam berlalu, dan hari sudah subuh di kota Berlian. Saat ini, sedang berkabut saat Minos dan Abi masih berada di kamar yang mereka sewa. Kedua pemuda itu kini sudah bangun, bermain satu sama lain sebelum keduanya berangkat untuk melanjutkan perjalanan. Ruangan itu dipenuhi wewangian yang dikeluarkan keduanya, sementara pakaian mereka berserakan di sana-sini, begitu pula dengan spray. Dan saat cahaya matahari mulai menyinari kamar mereka, Abi menunggangi Stuart muda, dengan punggung dan kakinya berkeringat sepenuhnya. Dia bergerak di atas tongkat Minos sambil mengerang kenikmatan, dengan tatapan penuh gairah di matanya. Dan akhirnya, setelah melakukan ini beberapa saat, tubuh wanita muda itu bergetar hebat saat dia terjatuh ke dada pasangannya setelah mencapai klimaks yang panjang dan menyenangkan. Dia menghela nafas cepat, merasakan dada Minos naik turun saat tongkat pemuda itu meninggalkan tubuhnya, menumpahkan benihnya di antara kedua kakinya. Aku senang melakukan ini bersamamu, Minos berkomentar padanya, dengan senyuman di wajahnya, sambil mengendurkan ototnya dan memeluk pinggang wanita muda cantik yang berada di atasnya. Aku juga, Setelah itu, keduanya berciuman dan berdiri sejenak dalam posisi itu, saling mengagumi sambil beristirahat sebelum meninggalkan tempat ini. Setelah beberapa menit, keduanya sudah mandi air panas. Selanjutnya mereka sarapan sebelum akhirnya memutuskan untuk berjalan-jalan di kota sebelum melanjutkan perjalanan. Minos memiliki peta negara bagian ini yang disediakan oleh Ellen dan mengetahui beberapa hal tentang wilayah ini dari informasi dari sekutunya dan Abi. Namun, selalu ada lebih banyak variabel dalam sebuah perjalanan, dan tidak ada salahnya untuk tinggal beberapa jam lagi di setiap tempat yang mereka lewati, hanya untuk mengetahui realitas kerajaan ini. Dan saat mereka menuruni tangga penginapan tempat mereka menginap, keduanya membicarakan tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Minos, kenapa kamu ingin tahu lebih banyak tentang tempat ini? Bukankah kita hanya lewat saja? Apa bedanya mengetahui lebih banyak tentang kota seperti ini? Abi bertanya padanya. Mendengar ini, Minos tersenyum dan menjawab, wilayah ini sangat dekat dengan Dataran Hitam. Apakah aneh sekali sehingga saya ingin tahu lebih banyak tentang apa yang ada di sekitar saya? Bukan. Dia menjawab pada saat yang sama sambil menepis tangannya. Jadi, mengingat tindakanku di masa depan, mengetahui beberapa hal tentang tempat ini bisa banyak membantuku. Dan kapan kita berangkat? Apakah kamu ingin tinggal di sini lebih lama? Dia bertanya dengan ragu. Dan saat keduanya sudah berjalan di tengah jalan Diamond City, Minos menggandeng salah satu tangan Abi saat mereka berjalan melewati tempat itu. Dia lalu berkata, tidak, kami akan berangkat sebelum tengah hari. Di depan kami ada kawasan hutan tempat kami bisa memulai latihan. Dan mengingat jarak antara sini dan kota berikutnya, tidak ada bedanya jam berapa kami berangkat, karena kami tidak akan sampai di sana. Sampai di sana dalam waktu kurang dari sehari. Baiklah. Setelah itu, keduanya berjalan-jalan melewati bagian tersibuk di Diamond City yang sudah banyak beredar orang-orang yang datang dan pergi dari aktivitasnya. Secara umum, tempat ini seperti kota kecil lainnya yang pernah dikunjungi Minos. Ada sejumlah besar masyarakat biasa yang tidak berpenghasilan banyak dan melakukan pekerjaan dengan gaji rendah. Namun, ada juga beberapa profesional bergaji tinggi, banyak di antaranya berada pada tahap budidaya kelima. Dan seperti yang diharapkan, ada raja spiritual yang bertanggung jawab atas kota ini untuk keluarga berdaulat di lokasi tersebut. Jadi, tempat ini mirip dengan kota yang dikuasai Miria di kerajaan Cromwell. Namun, mengingat populasinya sedikit lebih besar dibandingkan kota perairan, pasokan layanan di kota Diamond lebih melimpah, bahkan dengan profesional dengan spesialisasi yang kurang populer. Bahkan ada beberapa pelihat kelas 1 di kota ini, sementara ada profesional kelas 2 untuk 3 profesi utama. Adapun aktivitas utama tempat ini, selain penambangan kristal spiritual, yang menghasilkan keuntungan paling besar bagi keluarga berdaulat di tempat ini adalah lewatnya para pelancong lewat sini. Tentu saja, sebagai kota pertama di perbatasan negara bagian ini dengan kerajaan Brown, banyak pedagang dan pelancong biasa lewat sini. Dan selain pemerintah daerah menerima bagian dari pajak imigrasi, para pengunjung ini juga memanfaatkan berbagai layanan lokal, yang menghasilkan pajak secara tidak langsung. Perdagangan lokal juga menarik orang-orang dari kota-kota terdekat, menghasilkan jaringan pengaruh yang mendatangkan 200.000 pengunjung lagi per tahun. Terakhir, pertanian juga berkembang dengan baik di sini. Meskipun kota ini tidak melakukan ekspor, kota ini masih mampu memproduksi pangan yang cukup untuk memenuhi seluruh permintaan pangan lokal. Bagaimanapun, Minos dan Abi menemukan ini saat berbicara dengan orang yang bersedia berbicara demi beberapa kristal. Dimanapun akan ada pegawai pemerintah yang memiliki pengetahuan tertentu dan bersedia untuk berbicara. Dan mengingat kondisi keuangan penguasa muda Dataran Hitam, tidak sulit baginya untuk menjangkau orang-orang ini. Setelah berbicara dengan seseorang yang mengenal seseorang yang mengetahui seseorang dengan informasi tersebut,
Minos telah membayar sejumlah biaya dan menghubungi orang yang tepat. Dan bersama individu ini, selain belajar sedikit tentang realitas lokal, ia juga mengetahui tentang keluarga berdaulat di kota ini. Keluarga itu adalah keluarga Haris, seorang bangsawan berukuran sedang di Kerajaan Ombak. Minos dan Abi belum mendapatkan informasi lebih dalam tentang kekuatan itu. Lagi pula, sama seperti keluarga Stokes yang memiliki wilayah lain di bawah kekuasaannya, begitu pula para penguasa kota berlian. Yang mereka temukan hanyalah bahwa keluarga Haris bermarkas di barat laut kota ini, lebih dari 2000 km jauhnya. Semenanjung Ombak, tempat ini adalah salah satu bagian paling selatan kerajaan ini dan salah satu wilayah terdekat di Pulau Batu. Namun meskipun letaknya lebih jauh ke selatan di negara bagian ini, tempat ini sama sekali tidak berada di dekat dataran hitam, dan oleh karena itu, tempat ini sama bagusnya dengan bagian lain dari Kerajaan Ombak. Kota ini memiliki konsentrasi rata-rata energi spiritual dan lebih dari 40 juta penduduk, terbagi dalam sekitar 60 kota. Bagaimanapun, Minos masih berbicara dengan pegawai pemerintah setempat itu ketika matahari hampir mencapai puncak langit setempat. Dia kemudian berkata kepada pasangan di depannya, di alun-alun tempat ketiganya berbicara. Hanya itu yang saya tahu tentang keluarga Haris, Tuan, Nyonya. Oke, terima kasih atas informasinya. Minos kemudian mengucapkan terima kasih dan memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan tip lain atas informasinya. Melihat hal tersebut, wanita itu tersenyum lebar saat melihat Minos dan Abi pergi. Dia kemudian teringat sesuatu dan berkata, Tuan, Anda dan istri Anda bepergian ke utara sendirian, bukan? Mendengar ini, Abi tersipu malu saat melihat ke arah Minos yang hanya tersenyum. Dia lalu berkata, aku dan istriku akan melakukan perjalanan ke utara. Kenapa ada pertanyaan? Sepertinya kalian orang baik, jadi saya ingin memperingatkan kalian agar berhati-hati. Meskipun bagian utara kota kita jauh lebih aman dibandingkan di wilayah kota kuning, masih banyak bahaya di hutan setempat. Tidak hanya jumlah binatang buasnya yang cukup banyak, namun keberadaan bandit dan kelompok bajak laut juga tidak sedikit di wilayah ini. Suatu hari, seorang tetangga saya membunuh putranya ketika mereka sedang berburu di wilayah ini. Para bandit mendekati mereka, dan ketika mereka mencoba melarikan diri, keadaan menjadi tidak beres. Dia memperingatkan Minos dengan nada serius. Minos sangat bermurah hati dengan kristal tersebut, jadi pegawai pemerintah setempat ini mau tidak mau memiliki kesan yang baik tentang dia dan Abi. Oh, terima kasih sudah memberitahu kami. Kami akan berhati-hati. Minos dengan cepat mengucapkan terima kasih ketika dia akhirnya menarik temannya keluar dari tempat itu. Setelah itu, keduanya pergi menuju tempat mereka meninggalkan monster Abi malam sebelumnya. Akhirnya mereka meninggalkan Diamond City. Jika salah satu bandit atau bajak laut ini mendatangi saya beruntung. Setidaknya aku bisa mendapatkan lebih banyak teknik untuk perpustakaan umum kota kering. Minos merenung sambil memikirkan peringatan wanita itu. Bangkitnya dataran hitam bab 372 investasi. Di titik tertentu di selatan Kerajaan Ombak, terdapat kawasan hutan luas yang bahkan lebih luas dari seluruh dataran hitam. Tempat itu dipenuhi pepohonan dengan berbagai jenis dan tinggi, bahkan ada yang mencapai ketinggian 200 meter. Sebagian hutan ini benar-benar lebat, dengan banyak pepohonan yang berdampingan, menciptakan zona senja, mengingat sinar cahaya di tempat tersebut tidak sampai ke tanah. Di tempat lain, hutan dan ladang mendominasi hutan ini. Bersamaan dengan itu, beberapa sungai melewati kawasan tersebut, dengan badan air yang besar, seperti danau besar di tengah kawasan lokasi ini. Dan di habitat yang berbeda dan wilayah yang luas ini, beberapa makhluk spiritual tinggal di sana, dibagi lagi menjadi suku-suku, yang pada umumnya berada di wilayah tertentu. Berbeda dengan dataran hitam, di mana binatang biasanya mengikuti kelompok dari satu tempat ke tempat lain secara nomaden, binatang lokal memiliki wilayahnya sendiri. Di wilayah Minos, tidak banyak makanan yang tersedia, dan hewan asli di wilayah tersebut harus terus-menerus melakukan perjalanan untuk mendapatkan makanan. Terkadang makanannya adalah manusia. Di lain waktu, itu adalah spesies binatang spiritual lain yang ditemukan secara regional. Bagaimanapun, di wilayah terpencil itu, makhluk spiritual perlu bekerja keras untuk bertahan hidup, bahkan mengingat karakteristik mereka membantu mereka bertahan hidup. Namun di lembah banjir, kawasan hutan yang dimaksud, tidak banyak terjadi kekurangan makanan, dan terdapat hewan-hewan yang cukup pintar untuk menegakkan aturan tertentu. Beberapa binatang dapat mencapai budidaya tahap kelima di wilayah ini, termasuk beberapa yang dapat mencapai tahap keenam. Karena itu, banyak suku dengan binatang cerdas yang ada di seluruh lembah banjir, membentuk dinamika yang mirip dengan wilayah manusia. Setiap binatang memiliki sukunya di wilayah tertentu, seperti kota yang dipimpin oleh keluarga bangsawan, dan ada juga tempat bebas, tidak dibatasi, wilayah siapapun. Dan di tengah-tengah kawasan yang didominasi oleh makhluk spiritual, di tempat yang banyak pepohonan lebat, hampir gelap gulita seperti malam hari, meski saat itu siang hari. Dua orang pemuda sedang berkelahi.
Salah satunya hanya mengenakan celana panjang berwarna coklat, sedangkan dadanya yang tegas telanjang, tanpa pakaian atau pelindung. Dia hanya memegang tongkat kayu di tangannya seolah sedang memegang pedang. Pemuda ini berambut coklat, dan meskipun dia terus bergerak, tidak ada setetes pun keringat di tubuhnya. Di sisi lain, seorang wanita berambut biru terus-menerus menyerang, sesekali membela diri dengan segala yang dimilikinya. Dia benar-benar basah oleh keringat, dan wajah cantiknya pucat saat ini. Dia mengenakan baju besi biru di atas gaunnya, yang menampilkan simbol M emas dalam lingkaran biru. Keduanya, tentu saja, adalah Minos dan Abi, yang telah meninggalkan kota berlian sekitar 4 hari yang lalu, dan sekarang sedang berlatih di beberapa bagian lembah banjir. Setelah meninggalkan kota itu, keduanya tidak menemui masalah apapun sejauh ini, karena mereka baru saja mencapai inti hutan. Hutan itu tidak dapat dilintasi mereka dengan cepat, bahkan dengan monster tingkat 4 seperti yang bersama mereka. Dan yang lebih parah lagi, keduanya tidak bepergian dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, keduanya bercocok tanam dan berlatih saat melakukan perjalanan, sehingga mereka baru saja meninggalkan sisi selatan kawasan hutan ini. Akibatnya, monster yang lebih lemah di sekitar hutan ini tidak akan mendekati Minos dan Abi karena kekuatan spiritual mereka. Adapun pelatihan yang dilakukan Minos dengan Abi saat ini, itu adalah sesuatu yang mereka berdua mulai latih pada hari yang sama ketika mereka meninggalkan Diamond City. Bagi Abi, latihan ini, meskipun sangat sulit, adalah sesuatu yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasinya secara signifikan, mengingat tekanan yang diberikan Minos padanya selama pertandingan. Pria muda ini membatasi kekuatannya sehingga dia bisa memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik saat dia tidak menggunakan seni melahap atau pedang tata ruang. Lagi pula, jika dia menggunakan teknik seperti itu, Abi bahkan tidak akan punya kesempatan untuk berlatih. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika Minos menekannya seperti itu. Apa yang dia gunakan untuk melawannya adalah dua teknik lainnya, fokus pada pertahanan dan pergerakan, untuk menghindar dan bertahan melawan Abi. Namun, dengan bantuan tongkat, Minos masih bisa menggunakan pemahaman pedang spasial miliknya untuk menciptakan serangan spiritual tanpa menggunakan kekuatan teknik ini. Itu agak mirip dengan cara Emlyn menggunakan cakarnya untuk membuat bilah udara. Jadi, Minos bisa menyerang Abi dengan pukulan yang levelnya sama dengannya, yang akan memaksa wanita muda ini untuk membela diri, harus menggunakan teknik pertahanannya terus-menerus. Akhirnya, mereka berdua berlatih 2 kali sehari dengan cara ini, sementara mereka masih berhenti berlatih teknik dan kultivasi masing-masing. Keduanya ingin meningkatkan kekuatannya, terutama Abi, sehingga sangat termotivasi dalam rutinitas perjalanan dan latihan ini. Pokoknya saat ini Abi yang sudah benar-benar lelah dan kotor akibat terjatuh yang dideritanya, akhirnya berhenti setelah melihat gerak-gerik Minos. Kamu berusaha keras, Abi. Tidak apa-apa, tapi jangan memaksakan diri terlalu keras. Terlalu banyak usaha bisa mengakibatkan ketegangan otot. Minos memberinya beberapa petunjuk sambil menggunakan indranya untuk mengamati sekeliling. Jika aku tidak melakukan ini, aku hanya akan menjadi bebanmu dalam waktu singkat. Jawabnya dengan terengah-engah, berusaha pulih perlahan. Minos kemudian muncul di belakangnya dan memeluknya pelan, tak ingin menekan tubuh Abi yang sudah sensitif akibat pertengkaran mereka. Itu sangat mengganggumu, ya? Dia bertanya dengan senyuman di wajahnya saat dia mencium aroma manis rambut biru temannya. Tapi dia tidak menjawabnya, hanya mencoba menarik diri saat dia mengatakan sesuatu. Jangan peluk aku seperti itu. Aku kotor dan bau. Tapi dia tidak peduli dengan hal seperti itu. Bau Abi tidak bisa dianggap buruk meskipun dia berkeringat dan berlumuran kotoran. Minos kemudian membawanya kembali ke pelukannya dan berkata, bagaimana dengan ini? Aku akan membiarkanmu mempelajari teknik tingkat perak yang telah aku janjikan pada prajurit pasukan elit. Setelah mendengar ini, Abi menoleh ke arahnya dan menatap wajahnya dengan kaget. Tapi, tidak, aku tidak akan menerimanya. Setiap prajurit di ketentaraan memimpikannya teknik-teknik ini. Dan maukah kamu memberikannya kepadaku tanpa aku melakukan apapun yang pantas mendapatkannya? Bukankah itu sangat tidak adil bagi mereka? Minos lalu tersenyum padanya dan berkata, akan lebih tidak adil jika seseorang dari keluarga bangsawan berkompetisi dengan mereka. Seseorang yang tumbuh dengan mempelajari teknik kelas hitam. Dengan bakat dan level yang lebih unggul dari kebanyakan dari mereka, orang yang sampai saat ini belum pernah bertarung seumur hidup mereka. Ini, Abi mencoba mengatakan sesuatu, tapi tidak ada yang bisa diucapkan untuk melawan perkataan Minos. Faktanya, jika dia bersaing dengan para prajurit itu dalam ujian yang akan berlangsung kurang dari setahun, dia pasti akan lulus. Tapi aku juga tidak memberikan kontribusi apapun. Benar juga. Tetapi anggaplah ini sebagai investasi yang akan dilakukan pemimpin manapun pada orang-orang yang paling berbakat dan terpercaya. Lalu kita akan memberikan kesempatan kepada prajurit lain yang berasal dari keluarga sederhana karena kamu tidak akan bisa mengikuti ujian jika aku mengajarimu cara teknik sekarang. Minos berkata sambil memeluknya. Tentu saja Minos tidak menyarankannya hanya karena alasan itu.
Kalau tidak, dia pasti sudah menawarkannya sebelumnya, sama seperti dia bisa melakukan hal yang sama pada Peter, Robin, dan Barbara. Meski tidak memiliki kelebihan seperti Abby, namun ketiganya masih memiliki peluang yang sangat besar untuk masuk ke dalam 20 pilihan Elite Squad. Namun, mereka tidak memiliki dua hal seperti yang dilakukan Abby. Pertama, keandalan, sesuatu yang dihasilkan oleh fakta bahwa Minos telah mengenal wanita muda ini selama bertahun-tahun. Dan kedua, karena dia tinggal bersamanya setiap hari, tanpa ada peluang untuk membocorkan informasi apapun, meskipun dia tidak menginginkannya. Selain itu, Minos dengan tulus ingin memiliki orang lain yang memiliki kekuatan raja spiritual. Meskipun Abby belum mencapai level yang disyaratkan, dia dapat mencapainya di akhir perjalanan jika dia mulai menggunakan teknik tingkat perak sekarang. Itu adalah investasi untuk dataran hitam, sebuah cara baginya untuk membagi beban di pundaknya dan cara untuk meringankan tekanan mental pasangannya. Bangkitnya dataran hitam bab 373, cara lama. Bagaimanapun, Abby adalah salah satu pilihan terbaik bagi Minos untuk menginvestasikan sumber dayanya karena beberapa alasan. Dan dalam beberapa bulan, dia sudah bisa mempelajari teknik-teknik ini di pasukan elit, jadi memajukan subjek ini dalam beberapa bulan tidak akan membawa risiko apapun yang belum pernah ada padanya. Dan setelah mendengar pembenaran Minos, Abby akhirnya berhenti protes saat membalas pelukannya. Terima kasih, dia berkata dengan malu-malu sambil menyembunyikan wajahnya di dadanya. Tindakan Minos benar-benar menyentuh hatinya. Meski sudah memberikan alasan teknis yang menjadikan tindakan tersebut wajar, namun bagi Abby, ini adalah cara temannya menunjukkan rasa sayang padanya. Teknik spiritual berhubungan langsung dengan kekuatan dan kehidupan seorang kultivator, dan karena itu, teknik tersebut dapat mengubah takdir seseorang sepenuhnya. Hal seperti ini dapat membuat Anda hidup lebih lama, membuat Anda maju lebih jauh dalam tingkat kultivasi, dan karenanya semakin dekat untuk mewujudkan impian Anda. Oleh karena itu, setiap kultivator akan sangat senang dengan kesempatan mempelajari teknik tingkat tinggi. Dan dengan itu, ada rasa syukur atas hal itu, seperti yang terlihat pada penduduk kota kering. Hal ini sangat berbeda dengan yang terjadi pada keluarga besar di daerah, di mana penduduknya tidak menerima apapun, bahkan bawahannya hanya menerima barang kelas 2. Bahkan jika seorang bawahan mendapatkan hak untuk mendapatkan teknik tingkat hitam, dia tetap tidak bisa memilih teknik yang berfokus pada budidaya. Oleh karena itu, rasa syukur pada keluarga besar daerah tidak begitu mendalam. Secara umum, masyarakat memberi nilai lebih pada pencapaian mereka sendiri dan kurang pada peluang yang diciptakan oleh organisasi-organisasi tersebut. Namun para prajurit Minos dan penduduk kota kering sudah menerima perawatan yang layak, meski mereka belum mencapai prestasi yang luar biasa. Seolah-olah mereka dihargai untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Itu sebabnya mereka sudah mempunyai pandangan positif terhadap kedaulatan mereka, yang juga mulai dirasakan Abby. Dan setelah beberapa saat, ketika keduanya berdiri di tengah hutan sambil berpelukan, Minos akhirnya menjauh dari Abby dan melepaskan teknik budidaya tingkat perak dari cincin spasialnya. Pelajari yang ini dulu, lalu, saat kamu memahami dasar-dasarnya, aku akan membiarkanmu mempelajari teknik bertahan. Abby tidak bisa mempelajari tekniknya sekaligus, jadi lebih baik memulai dengan kultivasi, yang berhubungan langsung dengan levelnya. Dan setelah itu, menerima teknik pertahanan akan menjadi cara terbaik untuk menyelamatkan nyawanya dalam situasi berbahaya. Karena itu, Minos ingin dia mempelajari teknik ini secara berurutan. Dia membuat suara setuju ketika dia akhirnya duduk di atas batu di tempat itu dan mulai mempelajari teknik budidaya barunya. Tutup matamu, ikuti jalan cahaya menembus kegelapan. Rasakan angin menerpa wajahmu. Dan saat Abby mempelajari teknik barunya, Minos memperhatikan sekeliling, bersama dengan binatang itu yang berjongkok di suatu titik di hutan itu. Berjam-jam berlalu ketika Abby akhirnya menyelesaikan sesi kultivasinya setelah menguasai dasar-dasar teknik yang diberikan Minos kepadanya. Setelah itu, dia secara alami mengembalikan perkamen perak itu kepadanya, karena pemuda ini tidak memiliki salinan teknik ini. Dan seiring berjalannya waktu, keadaan di wilayah tempat mereka berdua berada sudah menjadi gelap ketika mereka akhirnya menaiki binatang besar itu dan berangkat dari tempat itu. Bepergian di malam hari bukanlah pilihan yang paling aman, tapi waktu sudah berlalu singkat sejak matahari terbenam, dan tidak ada satupun dari mereka yang lelah untuk berhenti dan beristirahat. Maka, mereka bermaksud melakukan perjalanan beberapa jam hingga ada kebutuhan bagi salah satu dari mereka untuk beristirahat. Di sisi lain, mereka belum mencapai wilayah yang paling dekat dengan pusat lembah banjir, tempat paling berbahaya di wilayah ini. Dengan begitu, jalan mereka mungkin masih bersih untuk beberapa saat sebelum binatang buas melewati mereka. Minos dan Abby saat ini berada di belakang binatang spiritual yang tampak seperti harimau raksasa itu sambil mengambil langkah kucing dengan kecepatan rendah. Kelompok tersebut telah memutuskan untuk berhenti untuk makan dan beristirahat, jadi saat ini, mereka sedang mencari tempat yang ideal untuk berkemah sebelum berhenti untuk selamanya. Di sini sepi bukan?
Abi bertanya pada Minos saat dia merasakan lengan pemuda ini melingkari pinggangnya. Lebih dari yang seharusnya. Jawabnya sambil melihat dari sisi ke sisi dan mencoba menyelidiki sekelilingnya. Tapi itu sia-sia. Minos tidak bisa merasakan apapun, bahkan tidak ada satupun makhluk hidup selain mereka di sana. Tetap di sini, Abi. Mungkin bukan apa-apa, tapi mungkin ada binatang buas di luar jangkauan kita yang menyebabkannya atau bahkan rangkaian spiritual di masa depan. Oke. Di sisi lain, meskipun baik Minos maupun Abi tidak merasakan tanda-tanda kelainan di sekitar mereka, hal yang sama tidak berlaku pada binatang besar yang membawa mereka. Padahal, saat itu, harimau tersebut sedang mencium aroma aneh yang perlahan membuatnya semakin mengantuk. Ada yang salah, jadi, ia berpikir sendiri dalam bahasanya. Dan segera setelah binatang suaannya menyadari hal ini, Abi merasakan sensasi aneh di jiwanya, seolah-olah harimau itu mencoba mengatakan sesuatu padanya. Namun hal seperti itu tidak jelas karena makhluk ini belum mencapai budidaya tahap kelima. Kontrak mereka telah dibuat melalui penjinak binatang buas tingkat rendah tingkat 2, dan karena itu, tentu saja, Abi tidak akan dapat sepenuhnya memahami binatang buasnya sampai mencapai tahap budidaya kelima. Namun, meskipun Abi tidak memahami masalahnya secara langsung, dia masih dapat merasakan dengan jelas bahwa binatang buasnya mencoba memperingatkannya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Minos, menurutku kita punya masalah. Dia berkata dengan cemas. Eba sepertinya sedang tidak enak badan. Oh, Minos kemudian memeriksa binatang itu sejenak dan menyadari bahwa ia tampaknya perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Binatang buas memiliki semua indera yang lebih baik daripada manusia. Dan meskipun dia berada pada tingkat yang lebih rendah dari kita, dia tentu saja memiliki panca inderanya yang lebih efektif daripada kita. Jadi, dia berpikir dalam hati, mengingat semua pengetahuannya tentang macan malam. Seperti monster terkontrak Abi, macan malam adalah binatang asli kerajaan salju dan memiliki potensi dibandingkan manusia dengan bakat hitam. Dia kemudian memberikan instruksinya kepada Abi. Gunakan keahlianmu pada kami bertiga. Cobalah untuk menstimulasi indera kami agar sepenuhnya waspada dan terjaga. Saya pikir kami masuk ke dalam semacam jebakan. Aktifkan teknik pertahananmu juga. Tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Kulit air. Keduanya dengan cepat mengaktifkan pertahanan mereka sementara Abi menyentuh monsternya dan Minos menggunakan kemampuan bawaannya untuk meningkatkan indera mereka. Dan dengan melakukan hal itu, segera, binatang itu, yang perlahan-lahan kehilangan kesadarannya, kembali ke keadaan semula, terjaga sepenuhnya. Sedangkan untuk Minos dan Abi sendiri, keduanya sekarang bisa merasakan fluktuasi energi dari susunan spiritual, yang sebelumnya mencoba membuat mereka bertiga tertidur. Minos dan Abi tidak terpengaruh seperti Eba karena budidaya mereka lebih signifikan, dan juga, kemampuan penciuman mereka tidak sepeka milik binatang itu. Ini pasti bukan binatang buas. Mereka mungkin manusia. Pertanyaannya adalah, apakah kita menjadi target mereka? Atau kita ikut campur urusan orang lain saja? Minos berpikir sendiri sambil berjaga, siap bertindak. Arai spiritual yang telah mencapai mereka tidak akan terlihat kecuali target mereka melindungi diri mereka sendiri, seperti yang dilakukan kelompok Minos saat ini. Dan karena itu, kedua pemuda ini tidak menyadari apapun selain keheningan sebelumnya. Namun dengan melindungi diri mereka dari efek susunan tersebut, mereka akhirnya dapat menemukan lokasinya, yang berjarak kurang dari 50 meter dari mereka berdua. Dan di tempat itu, Minos akhirnya bisa merasakan beberapa gejolak spiritual yang berbeda dalam kelompok yang sepertinya sedang menunggu mereka. Saat dia dan Abi merasakan kehadiran itu di hadapan mereka, akhirnya sebuah suara memecah kesunyian hutan itu, datang dari samping orang-orang itu. Hehehe, sepertinya mereka berdua lebih pintar dari para idiot lain yang datang tadi. Zaha, Ketua Kol, sepertinya kita harus melakukan ini dengan cara lama. Bangkitnya Dataran Hitam bab 374, salah satu dari kalian akan berbicara. Mendengar suara-suara yang datang dari tempat di depan, Minos dan Abi tetap berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Keduanya waspada pada saat ini untuk mengetahui apa yang terjadi di sekitar sini. Tentu saja, hal ini terutama disebabkan oleh efek dari kemampuan bawaan Abi. Namun keduanya sebenarnya penasaran dengan kejadian ini. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan melalui lembah banjir ini, tak satu pun dari mereka pernah melihat manusia lain dalam perjalanan mereka, tapi sekarang, hal seperti itu terjadi secara bersamaan. Dan dari suara yang mereka dengar, sepertinya orang-orang ini sedang menyergap pelancong lain yang melewati tempat ini. Mari kita lihat siapa orang-orang idiot ini, pikir Minos sambil terus duduk di belakang Abi sambil memeluk pinggangnya. Secara alami, dia telah memperhatikan jumlah orang di depannya dan tingkat kultivasi masing-masing orang di sana. Ada 14 orang, dan kekuatan mereka berada di antara level 43 dan 46. Adapun Abi, dia juga telah memperhatikan tanda-tanda ini dan sudah waspada terhadap orang-orang ini. Dan selang beberapa detik,
Akhirnya sekelompok pria yang mengenakan pakaian liar muncul di hadapan pasangan tersebut. Beberapa dari orang-orang ini memiliki bekas luka yang mengerikan di wajah mereka, yang lain memiliki tato besar di dada mereka, sementara masing-masing memegang senjata dari jenis yang berbeda. Sebagian besar kelompok menunjukkan ekspresi kepuasan ketika mereka akhirnya melihat target mereka. Hanya ada dua pemuda level 42 dan 43, dan salah satu dari keduanya bahkan memiliki kecantikan yang menakjubkan. Hahaha, kita mendapat jackpot. Kita bisa mempekerjakan bocah ini di tambang kristal. Dan kita bahkan mungkin punya mainan baru di kelompok kita. Salah satu dari mereka berkomentar dengan senyum jahat di wajahnya sambil menjilat bibirnya dengan ujung lidahnya. Dan lihat binatang ini. Kita pasti punya cukup daging untuk 2 bulan ke depan. Selagi mereka berkomentar tentang Minos dan Abi, akhirnya bos mereka memberi perintah sambil melihat kedua pria dalam kelompok itu. Douglas, Nisesh, segera urus keduanya. Aku yakin mereka berdua memiliki banyak item di cincin spasialnya. Oke, bos. Keduanya merespons saat mereka semakin dekat dengan monster Abi. Dan melihat dan mendengar kelompok ini, Minos perlahan semakin marah dengan situasi ini. Dia bukanlah orang yang mudah marah. Padahal, selain masalah ketidakhadiran ibu dan kematian ayahnya, pemuda ini jarang sekali merasa marah. Namun selain dua kelemahan tersebut, ia juga tidak tahan jika ada yang mengucapkan kata-kata seperti itu kepada salah satu rekannya. Selain menjadi sesuatu yang menjijikkan untuk dikatakan kepada siapapun, itu seperti penghinaan baginya. Dia kemudian dengan cepat turun dari monster teman mudanya. Tak lama setelah memintanya untuk tetap berada di belakangnya sepanjang waktu, tanpa melarikan diri. Dia kemudian melihat ke arah sekelompok pria, sekitar 20 meter darinya, dan kemudian melihat kedua pria yang berjalan ke arahnya. Sepertinya kamu salah satu kelompok cacing yang menculik dan memperbudak pelancong di wilayah ini kan? Oh, sepertinya kamu tidak cuek, bocah. Tapi apa yang akan kamu lakukan? Hehehe. Salah satu dari mereka mengatakan ini sambil tertawa dan mengarahkan belati ke Minos. Saya kira kalian sudah melakukan ini sejak lama. Ya, apakah kalian punya camp di dekat sini? Bala bantuan. Minos menyelidiki kelompok itu, mencoba mendapatkan lebih banyak informasi untuk tindakannya di masa depan. Zaha, kamu banyak bertanya pada seseorang yang berada dalam situasi seperti ini, bocah. Tidak masalah. Minos kemudian dengan cepat mengaktifkan semua teknik pertarungannya saat dia bergerak dengan kecepatan tinggi, muncul di samping kedua individu itu. Bersamaan dengan itu, tak satu pun dari keduanya bisa bergerak bahkan 1 mm ketika pedang muncul di tangan Minos, dan pemuda ini melakukan serangan horizontal. Astaga, engah, bagaimanapun, salah satu dari kalian akan berbicara. Minos menyelesaikan pidatonya tepat ketika dua kepala jatuh di depannya, tepat sebelum tubuh-tubuh itu roboh ke tanah, muncrat darah dari leher mereka. Semua ini terjadi dalam sepersekian detik, dan musuh Minos dan Abi baru saja mendengar komentar pemuda ini, diikuti dengan jeda singkat ketika kedua preman itu mati. Tapi bukan itu saja, pada saat itu, lebih dari separuh dari mereka bahkan tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama energi mereka tersedot dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sial, kita kacau. Salah satu dari mereka berteriak kagum setelah Minos menyelesaikan kalimatnya. Hari demi hidupmu, pemimpin kelompok dengan terkejut mengatakan hal ini, dengan murid-muridnya yang berkontraksi sepenuhnya. Tapi monster macam apa yang membuat kita tersinggung? Dia bertanya-tanya dengan heran ketika dia berbalik untuk meninggalkan tempat itu. Namun, hal seperti itu sia-sia. Selain Minos yang jauh lebih cepat dari mereka masing-masing, kelompok ini berada di bawah pengaruh teknik penguasa muda. Karena kamu menyerang kami, lupakan lari? Setelah mengatakan itu, Minos sekali lagi bergerak melewati bagian hutan itu. Dia menjaga teknik pertahanan dan dukungannya tetap aktif saat beralih antara pedang spasial dan langkah peledak. Dalam hitungan detik, Minos membekukan ruang di sekitar 8 preman ini saat dia mengirimkan bilah udara ke leher mereka masing-masing. Tak lama setelah melakukan itu, dia berlari menuju sisa-sisa lagi, dan bahkan sebelum kepala sebelumnya menyentuh tanah, Stuart muda menghabisi musuh lainnya. Kotoran, bagaimana ini bisa terjadi? Bocah ini baru berada di level 43. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Salah satu dari mereka bertanya-tanya, melarikan diri dengan segala yang dia bisa untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Astaga, sial bagi preman ini, ia hampir tidak mendapat kesempatan untuk mencoba hal lain ketika tubuhnya terbelah menjadi 2 bagian, dari kepala hingga kaki. Setelah kematian itu, hanya 2 dari orang-orang ini yang tersisa, keduanya berlevel 46. Keduanya berlari lebih cepat dan secara alami menghindari pukulan tanpa ampun Minos pada awalnya. Namun, sulit bagi keduanya untuk melarikan diri, dan tak lama kemudian Stuart muda muncul di depan mereka, menghabisi salah satu dari mereka dengan pukulan dan membiarkan yang lainnya hidup. Sial, sisa dari kelompok itu berteriak putus asa, melihat ke samping, berharap ada cahaya di ujung terowongan. Tolong, jangan bunuh aku.
Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Dia memohon. Tapi Minos tidak peduli dengan pria ini. Dia hanya melakukan gerakan cepat dan melumpuhkan musuhnya serta menghancurkan budidaya pria ini. Aku bilang salah satu dari kalian akan berbicara, tapi kurasa aku tidak membutuhkan persetujuanmu. Setelah pertempuran berakhir, Abi dengan cepat melintasi hutan itu, tiba di sisi Minos dan pria itu. Dia telah menyaksikan semua ini, mengikuti instruksi pasangannya, berusaha untuk tetap berada di belakangnya sepanjang waktu sambil menjaga kewaspadaannya. Namun pertarungannya berlangsung begitu cepat sehingga Abi hampir tidak sempat merasakan serunya melihat kejadian seperti itu. Melihat temannya di sampingnya, Minos lalu berkata, Abi, gunakan keahlianmu pada cacing ini dan buat dia mengatakan semua yang dia tahu. Abi lalu menganggukkan kepalanya sambil menyentuh kepala pria yang berlutut di depannya dan mengaktifkan kemampuannya. Tidak, pria itu berteriak dengan nada lemah saat energi biru menutupi kepalanya, mulai memproduksi zat tertentu di sistem sarafnya. Keahlian Abi benar-benar mengesankan. Meskipun dia 4 tingkat di atas wanita muda ini dan kuat secara mental, dia merasa harus mengatakan yang sebenarnya kepada mereka hanya dengan satu sentuhan. Abi lalu berkata sambil memegang kepala pria ini. Oke, kamu boleh bertanya. Minos mengangguk puas pada saat yang sama dia meletakkan tangannya di bahunya dan berkata. Terima kasih, Abi. Dia kemudian melihat orang yang memiliki wajah putus asa dan bertanya. Saya ingin tahu asal-usul Anda. Apakah ada kelompok lain seperti Anda? Di mana mereka? Berapa jumlahnya? Dan berapa kekuatan rata-rata mereka? Minos mengajukan banyak pertanyaan kepada orang itu ketika akhirnya semua terjawab, dan pemuda itu membunuh orang tersebut. Tidak perlu meninggalkan orang yang selamat, karena mereka ingin memperbudak Minos dan bahkan menghancurkan hidup Abi. Penguasa muda ini akan memusnahkan mereka, dan tidak lama kemudian Minos mengumpulkan semua barang peninggalan para bandit dan melanjutkan perjalanannya bersama Abi. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 375, Kemajuan Abi. 3 hari telah berlalu sejak kejadian sebelumnya. Saat ini, Minos dan Abi sudah berada di dekat pusat lembah banjir. Setelah serangan itu, keduanya bertemu dengan 2 kelompok penjahat lainnya di seluruh hutan ini. Meski begitu, tidak ada tim yang lebih kuat dari tim sebelumnya. Karena itu, mereka dengan cepat dimusnahkan oleh Minos. Akhirnya, Stuart muda telah mengumpulkan semua barang mereka dan mengumpulkan cukup banyak sumber daya untuk Dataran Hitam. Dia masih belum berhenti menghitung kemenangannya, tapi dia yakin dia akan mendapat penghasilan bagus setelah menyelesaikan masalah ini. Dan mengapa dia ingin menghancurkan kelompok bandit lokal, itu karena 2 faktor. Pertama, dia mengetahui dari orang sebelumnya bahwa ada kamp kriminal di tengah lembah banjir. Oleh karena itu, karena Minos dan Abi sudah harus melewati tempat ini, tidak akan banyak perbedaan jika perjalanan mereka berhenti dan melawan para preman tersebut. Terlebih lagi, mereka sedang berlatih selama perjalanan ini, jadi tidak ada yang lebih baik daripada menghancurkan musuh-musuh ini. Tentu saja, jika kamp bandit tidak menghalangi perjalanan mereka, maka Minos tidak akan repot-repot melakukan hal seperti itu. Dia punya prioritasnya sendiri, dan tentu saja, dia tidak akan mengubah jadwalnya hanya karena orang-orang ini. Kedua, Minos melakukan ini demi keuntungan yang bisa diperolehnya. Mendapatkan teknik tingkat biru tidaklah sulit, tetapi biayanya cukup mahal. Tentu saja, ini terkait dengan fakta bahwa organisasi besar dan keluarga bangsawan memonopoli teknik ini. Alhasil, Minos tidak punya alasan untuk tidak mengumpulkan barang-barang tersebut, apalagi para bandit tersebut sudah menyerang mereka. Terlebih lagi, sekarang dia dan Abi sudah mengetahui adanya perkemahan di lembah banjir. Perpustakaan umum di kotanya sudah memiliki banyak teknik yang berfokus pada pertempuran. Tapi itu masih hanya sebagian kecil dari jumlah keluarga bangsawan besar. Jadi, Minos menginginkan lebih. Dengan lebih banyak teknik dengan jenis, karakteristik, dan lain-lain yang berbeda, warga dengan gaya bertarung yang berbeda-beda dapat bermunculan. Dan mungkin hal seperti itu akan membuat beberapa dari orang-orang ini lebih memahami kemampuan bawaan mereka, menjadikan mereka lebih baik lagi. Di sisi lain, para penggarap tahap kelima ini selalu memiliki berbagai artefak dan pil spiritual, benda-benda yang berguna untuk ditempatkan di persekutuan tentara bayaran atau aula hadiah tentara. Barang-barang yang diproduksi oleh spesialis profesi spiritual umumnya memiliki daya tahan yang baik. Akibatnya, bahkan barang bekas pun masih berharga bagi banyak orang, terutama di wilayah miskin di utara benua tengah. Bagaimanapun, dari apa yang Minos temukan tentang bandit itu, ada sekitar 50 orang di sebuah kamp di wilayah tengah hutan ini. Yang terkuat adalah seseorang di level 47, dan sisanya berada di antara level 43 dan 46. Di tempat itu juga banyak tawanan yang bekerja untuk mereka, sementara beberapa narapidana terus dipenjara. Dan tentu saja, beberapa orang lebih berharga daripada yang lain. Akibatnya, nasib mereka akan berbeda. Tapi secara umum, semua individu ini adalah orang-orang seperti Minos dan Abi. Wisatawan yang telah jatuh ke dalam perangkap kelompok penjahat itu.
Jalan-jalan regional tidak aman, dan di banyak tempat, terdapat orang-orang seperti kelompok yang dimusnahkan oleh Minos dan orang yang menculik Peter beberapa bulan lalu. Selama perbedaan kekuatan antara penjahat yang bersembunyi di jalan dan pelancong tidak terlalu besar, bukan hal yang aneh jika insiden seperti ini terjadi. Tentu saja, bagian utara benua tengah punya jutaan kilometer persegi, sehingga kebanyakan orang dapat melakukan perjalanan tanpa masalah seperti itu. Namun wilayah tertentu memiliki tingkat kasus yang lebih tinggi, seperti wilayah kerajaan gelombang yang berbatasan dengan kerajaan Brown. Kelompok yang melakukan perjalanan pada malam hari tidak banyak atau terdapat penggarap yang kuat adalah korban utama dari tindakan semacam ini. Dan karena itu, porsi penduduk daerah yang lebih rendah hati, dengan talenta kulit putih dan level rendah, jarang meninggalkan daerahnya, seperti yang terjadi di kota kering yang lama. Tidak ada masalah kejahatan di dataran hitam, mengingat kemiskinannya. Namun, siapapun yang ingin meninggalkan tempat ini harus melewati daerah berbahaya. Seperti perbatasan dengan kerajaan ombak, oleh karena itu alasan bagi banyak orang untuk menerima nasib mereka di negeri miskin itu. Saat ini, Minos dan Abi sedang berdiri di samping kawasan banjir yang cukup besar di tengah lembah banjir. Keduanya akhirnya mengerti nama tempat ini. Bagian tengah hutan ini sebenarnya memiliki sebuah lembah dengan danau yang sangat luas, yang batasnya bahkan tidak dapat dilihat orang. Dan berdasarkan pengalaman yang dialami keduanya secara lokal, mereka mengetahui bahwa hujan turun setiap hari antara tengah malam dan dini hari di wilayah ini. Dan kenampakan ini menciptakan berbagai macam banjir di sisi-sisi danau yang luasnya bertambah pada malam hari dan berkurang pada siang hari. Meskipun daerah sekitar kawasan hutan ini terus dilanda banjir, keanekaragaman hayati masih tetap ada di kawasan ini. Ada organisme yang sangat mencolok yang bersinar di malam hari, ada pula yang mengeluarkan aroma harum yang bisa mencapai bermil-mil dari sumbernya, dan pepohonan dengan tinggi puluhan meter. Dan tepat di salah satu pohon tertinggi di tempat ini, Minos dan Abi sedang berdiri saat ini. Di satu sisi, pada dahan berdiameter lebih dari 8 meter, seekor harimau besar sedang berbaring dengan mata tertutup, sedangkan di sisi lain ada seorang pemuda berambut coklat. Dan di antara keduanya, Abi sedang bermeditasi di tempat itu. Pada saat yang sama, kristal tingkat rendah bersinar terang, kehilangan cadangan energinya. Masing-masing kristal ini berukuran sekecil biji pepaya dan tampak seperti berlian kecil yang berkilau. Saat kristal spiritual ini kehilangan energinya dan hancur, energi Abi terkonsentrasi, menciptakan medan gaya kecil yang mengubah bentuk udara di sekitarnya. Retakan! Pada saat itu, ketika tubuh Abi tampak sedikit tegang, suara retakan terdengar dari dalam dirinya. Akhirnya, dia terbangun dari sesi kultivasinya dan merasakan energi spiritualnya mencapai awal level 43. Selamat, Abi, Minos mengatakan ini sambil mendekatinya sambil tersenyum. Terima kasih. Setelah itu, keduanya berciuman selama beberapa detik, sementara gadis berambut biru itu merasa bersemangat dan bahagia atas kemajuannya. Dia telah mengumpulkan energi spiritual untuk mencapai level ini bahkan sebelum dia mulai mengembangkan teknik tingkat perak yang disediakan oleh Minos. Namun meski begitu, dengan fakta tersebut dan perjuangan yang dia alami bersamanya, Abi masih berhasil mencapai level tersebut beberapa hari sebelumnya. Dan itu membuatnya bahagia, terutama karena dia tidak akan berada jauh di bawah level Minos dalam waktu singkat. Selain itu, dalam beberapa hari terakhir, dia juga melawan beberapa preman yang dihadapi Minos. Tentu saja, dia hanya melakukan ini setelah Stuart muda menghilangkan ancaman yang paling parah. Lalu dia bisa membunuh lawannya satu persatu, dengan partnernya yang siap melindunginya. Itu adalah cara bertarung yang aman dan biasanya disediakan oleh pengawal bangsawan muda seperti Abi. Pengawal itu akan menjaga agar nyawa bangsawan muda itu tidak dalam bahaya sementara orang-orang ini bisa bertengkar sungguhan. Dan untuk melepaskan rasa frustrasinya atas kekalahannya dari Minos, Abi merasa pengaturan mereka sangat memuaskan. Gadis ini sangat jijik dan muak terhadap orang-orang yang memperbudak orang lain setelah kejadian di klub malam di Hadria, tempat pasar gelap berada di kerajaan Cromwell. Karena itu, Abi tentu saja tidak merasa bersalah membunuh para penjahat ini, sekaligus melepaskan rasa frustrasinya. Kita tidak boleh terlalu jauh dari Kam Bandit. Ayo pergi. Minos berkomentar setelah memisahkan bibirnya dari bibir Abi dan melihat ke cakrawala. Dan saat mereka bersiap untuk meninggalkan tempat itu, beberapa binatang mulai muncul di sekitarnya, mengitari pohon tempat Minos dan Abi berada. Jumlahnya ada lusinan, dan masing-masing tampak seperti ular dengan sisik berwarna dan sepasang sayap di dekat kepalanya. Yang lebih lemah dari mereka hanya merangkak melalui medan basah di tempat itu, sementara beberapa, yang lebih kuat, terbang di langit. Ular berbulu, Minos dan Abi berkata dengan kaget secara bersamaan saat mereka menatap sekelompok binatang yang mengelilingi mereka. Bangkitnya Dataran Hitam bab 376, Ular Berbulu. Ular berbulu adalah ras ular kuno di dunia spiritual, yang ada di benua tengah dan benua binatang.
Namun, meskipun tidak ada subdivisi ras dalam spesies ini, ular berbulu dari benua binatang memiliki garis keturunan yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan benua tengah. Hal tersebut terlihat dari keterbatasan potensi makhluk tersebut, yang dapat mencapai tahap budidaya ke-8. Tetap saja, mereka yang berasal dari benua tengah hampir tidak bisa mencapai tahap ke-6. Itulah perbedaan garis keturunan dalam spesies yang sama. Namun meski begitu, ini adalah ras tingkat tinggi menurut standar benua tengah, tempat Minos dan Abi berada. Namun, di luar faktor itu, yang paling mengejutkan para pemuda ini adalah bahwa binatang buas ini, yang sangat rahasia, berada di wilayah utara benua tengah yang miskin. Bertentangan dengan kepercayaan umum, makhluk ras ular berbulu ini tidak memiliki habitat tetap dan sering bermigrasi menggunakan kemampuan unik mereka, spiritual affinity. Kemampuan seperti itu memungkinkan hewan-hewan ini menemukan tempat ideal dan kaya energi, bahkan memungkinkan mereka mengidentifikasi perubahan sebelum terjadi. Faktanya, tidak akan sulit bagi anggota klan ular berbulu untuk menemukan tempat tumbuhnya obat-obatan yang berharga. Tapi itu ada batasnya, tentu saja, terkait dengan level makhluk ini. Bagaimanapun, saat mereka menyaksikan banyak binatang dari spesies langka ini mengelilingi mereka, Minos dan Abi akhirnya melihat beberapa dari mereka mendekati tempat mereka berada. Ada sekitar 15 orang di budidaya tahap ke-5 dan 3 di tahap ke-6, terbang melintasi langit tempat itu hingga mencapai cabang tempat Minos dan Abi berada. Lihat hal ini, Stuart muda tidak merasa takut atau semacamnya. Namun, dia masih memegangi Abi dan makhluk spiritual wanita muda ini, siap melarikan diri ke kerajaan tata ruang jika terjadi masalah. Tapi, sementara penguasa muda dataran hitam itu memasang ekspresi waspada di wajahnya, suara serak dan mulia datang dari salah satu ular berbulu yang terbang di depannya. Teman-teman dari utara benua tengah, senang bertemu dengan Anda. Nama saya Virtus. Bolehkah saya mengetahui nama Anda yang terhormat? Kata salah satu ular di udara. Binatang ini nampaknya yang terbesar di kelompoknya, panjangnya sekitar 5 meter, dan sayapnya sebesar tubuhnya sendiri. Dan mendengar perkenalan sopan dari ular itu, Minos dan Abi mau tidak mau membuka mulut karena terkejut. Wanita muda berambut biru, tentu saja, hanya mengetahui tentang binatang purba ini melalui beberapa buku yang dia baca di keluarga Miller, tetapi Stuart muda tahu lebih banyak. Dari ingatan yang ditinggalkan oleh Henricus Longus, Minos tahu bahwa anggota ras ini bisa sangat sopan kepada beberapa orang tetapi sangat bermusuhan dengan orang lain. Dan, secara umum, alternatif kedua adalah yang paling dominan. Dan karena pengetahuan itu, dia terkejut karena para monster ini memperlakukan dia dan Abi dengan hormat. Terlebih lagi ketika kelompok mereka jauh lebih kuat daripada kelompok Minos. Bisakah mereka merasakan jejak kekuatan kerajaan tata ruang melalui cincin di tanganku? Minos bertanya-tanya sambil mencoba menenangkan dirinya. Namun, Minos tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu saat ini. Karena yang terkuat di antara mereka, monster level 58, begitu baik padanya, maka dia bisa melakukan hal yang sama. Halo Penatua Virtus, yang di sampingku ini adalah Abi, temanku. Dan yang rendah hati ini bernama Minos. Senang bertemu denganmu. Dia membalasnya di saat yang sama dengan menyentuh pinggang Abi untuk menyambut mereka. Setelah mendengar ini, ular besar itu menganggukkan kepalanya yang besar ke udara dan menutup matanya seolah sedang tersenyum pada kedua pemuda itu. Dan yang lain juga melambaikan tubuh besar mereka saat mereka berbicara melalui komunikasi pikiran, yang juga mampu dilakukan oleh spesies mereka. Ini pasti istrinya, salah satu dari mereka berkomentar saat mencium bau Minos di tubuh Abi. Ah, sayang sekali mereka tidak mencoba bereproduksi. Kalau tidak, pemuda berbakat lainnya bisa lahir. Akan sulit bagi mereka berdua untuk bereproduksi ketika dia menjadi lebih kuat. Dan saat kelompok ular itu berbicara satu sama lain, pemimpin kelompok mereka akhirnya melihat ke arah Minos dan berkata, "Jadi itu Minos muda. Kuharap Minos muda tidak keberatan, tapi aku akan membawa klanku untuk tinggal di hutan ini." Minos berseru kaget. "Aku tidak peduli, tapi..." Ketika Minos mengatakan sesuatu, ular raksasa itu menghentikannya dan berkomentar, "Saya merasa kepadatan spiritual tempat ini akan segera meningkat, dan setelah melihat Anda beberapa saat yang lalu, saya mendapat kesan bahwa Anda bertanggung jawab atas hal ini. Dengan begitu, saya berharap Minos muda tidak menghentikan kami." Oh, jadi, sepertinya perubahan di dataran hitam benar-benar akan mempengaruhi tempat ini. Minos menyimpulkan, afinitas spiritual sungguh luar biasa. Ular-ular ini bahkan bisa merasakan hubunganku dengan hal seperti itu. Minos kemudian menjawab, "Kalau begitu, kuharap klanmu berkembang dengan baik di sekitar sini." Dan setelah mendengar ini, semua ular lainnya mengeluarkan suara kepuasan ketika beberapa mulai berlarian. Terima kasih untuk itu, Minos muda, kata Virtus. Minos lalu menggelengkan kepalanya dan berkomentar, "Tetapi lembah banjir ini sudah memiliki banyak binatang buas. Jadi, aku khawatir kamu akan mendapat beberapa masalah."
Itu kekurangannya. Tapi, kita bisa mencapainya dengan diplomasi. Tapi Minos muda, bolehkah aku tahu dari mana asalmu? Aku ingin mengunjungi rumahmu suatu saat nanti. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Minos kemudian melihat ke arah Virtus dan berpikir itu tidak sepadan. Bahkan jika binatang buas ini tahu bahwa dia berasal dari dataran hitam, akan sulit bagi informasi itu untuk bocor melalui mereka. Lagi pula, tidak banyak orang di wilayah ini yang bisa membuat binatang buas ini berbicara. Namun, di sisi lain, sebagai anggota ras ular berbulu kuno, mereka masing-masing memiliki rasa integritas yang kuat terhadap orang yang mereka hormati. Minos lalu berkata segera, "Saya berasal dari dataran hitam." Tidak heran, seseorang berkomentar secara internal. Tempat itu tampak lebih menarik bagi kami. Sayang sekali tidak cocok. Jika tidak, kami bahkan tidak akan datang ke sini. Virtus kemudian berkomentar, "Masuk akal, bagus, bagus. Minos muda, jika kamu memutuskan untuk mengunjungi kami suatu hari nanti, kami akan berada tepat di tempat ini. Kami akan dengan senang hati menerimamu." Dia berkata dengan ekspresi puas. Kami juga akan berkunjung ketika Minos muda mencapai level 50. Dia mulai membicarakan beberapa hal hingga akhirnya percakapan berakhir, dan Stuart muda meninggalkan tempat itu bersama Abi. Sepanjang waktu mereka berbicara, Abi terkejut dengan keadaan yang terjadi. Binatang buas dari ras terkenal itu sangat baik terhadap mereka. Gadis ini tidak percaya. Mereka ternyata sangat ramah. Dia berpikir sendiri sambil melihat ke belakang pohon itu, dari tempat dia dan Minos berada sebelumnya. "Apakah kamu mengerti apa yang terjadi di sana?" Dia bertanya begitu mereka meninggalkan area itu. "Menurutku naluri mereka mengatakan ada manfaatnya berteman dengan kita." Setelah itu, Minos mulai memberitahu temannya apa yang dia ketahui saat keduanya melakukan perjalanan menuju tempat di mana Kam Bandit berada. Sementara itu, kelompok ular berbulu mulai terbentuk di kawasan yang terkena pengaruh banjir setempat. Kelompok mereka tidak hanya terdiri dari anggota-anggota ini tetapi ribuan orang yang masih pindah ke sini. Dan di tengah tempat itu, di mana banyak ular sudah mulai mengubah medan, Virtus menatap ke langit dengan binar di matanya. Tentu saja ia tidak bisa merasakan energi kerajaan tata ruang melalui cincin di tangan Minos, karena ia hanyalah monster budidaya tahap ke-6. Namun, melalui afinitas spiritualnya, dia bisa merasakan potensi bakat pemuda itu. Dan dengan itu, Virtus tentu saja merasa Minos bisa mencapai level 100 dalam beberapa abad. Karena itu, dia begitu baik kepada para pemuda itu sebelumnya. Fakta bahwa Minos terkait dengan perubahan lokal memang menjadi nilai plus. Tetap saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan bakat melebihi yang emas. Tanah ini kemungkinan besar akan menjadi bagian dari sebuah kerajaan dengan Tuhan sebagai komandonya. Suku kita akhirnya bisa bangkit di bawah naungan ahli yang begitu kuat. Bangkitnya dataran hitam bab 377, membasmi perkemahan. Ledakan. Di tengah-tengah wilayah tengah lembah banjir, ledakan terdengar di udara. Pada saat yang sama, tanah di tempat itu terlempar ke udara, sehingga mengurangi jarak pandang di sana. Beberapa kawah dengan cepat terbentuk pada saat yang sama ketika bangunan yang tampak seperti rumah kayu secara bertahap dihancurkan. Di salah satu sisi yang tampak seperti kamp, puluhan orang berkumpul di tempat tak jauh dari tempat terjadinya perkelahian, berjongkok di tanah sambil menyembunyikan kepala di antara kedua kaki. Dan sementara kelompok orang dengan kalung di lehernya ini bahkan tidak mencoba untuk melihat pertarungan yang sedang terjadi di tempat ini, sekitar 30 orang sedang bertarung sengit saat ini. Banyak dari mereka berpakaian liar, dengan pakaian yang sebagian besar terbuat dari kulit binatang, serta perisai yang tidak lengkap. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi serius di wajah mereka yang berwarna perunggu, sementara noda darah terlihat keluar dari lubang wajah mereka. Akhirnya, dua orang melawan kelompok pria ini. Salah satu dari mereka hanya mengenakan satu set pakaian ringan, khas pertarungan, saat dia bergerak dengan kecepatan tinggi melewati tempat itu. Membuat rambut coklatnya bergelombang dari sisi ke sisi. Dia memegang pedang sepanjang 1 meter di tangan kirinya, dengan senyuman di wajahnya. Di sampingnya ada seorang wanita muda dengan rambut biru, mengenakan baju besi biru, yang saat ini memiliki noda keringat yang tak terhitung jumlahnya di pakaiannya. Dia buru-buru bernapas karena dia merasa semakin lelah dengan perjuangan ini. Keduanya, tentu saja, adalah Abi dan Minos, yang datang jauh-jauh ke kamp ini setelah beberapa jam perjalanan sejak pertemuan mereka yang tidak biasa dengan ular berbulu. Dan setelah sampai di lokasi tersebut, Minos dan Abi langsung menyerbu kamp. Pemuda ini dengan cepat membunuh para pemimpin pihak musuh. Setelah itu, keduanya mencapai situasi sekarang, di mana penguasa muda dataran hitam mengawasi perjuangan rekannya, melindunginya dari waktu ke waktu. Itu adalah bagian dari pelatihan Abi. Oleh karena itu, Minos tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Adapun mengapa para penjahat ini tidak melarikan diri, itu karena setiap kali seseorang mencoba hal seperti itu, Minos akan langsung memenggal kepala mereka. Itu adalah takdir yang kejam, tapi tak satu pun dari orang-orang ini punya pilihan.
Ketika dua pihak saling berhadapan di dunia spiritual, biasanya pihak yang lebih kuat akan menentukan nasib pihak lain. Dan nasib orang-orang ini telah dituai oleh Minos, saat kelompok sebelumnya menyerang Abi dan dia. Kekuatan, ledakan, jeritan terdengar di seluruh kamp itu saat serangan tanpa ampun Abi membunuh bandit lain. Aku mulai kelelahan. Bisakah kamu menyelesaikannya untukku? Abi bertanya kapan akhirnya jumlah lawannya berkurang menjadi 15. Oke. Setelah mengatakan ini pada Abi, Minos berlari menuju tempat sebagian besar orang-orang ini berada, sekaligus mengarahkan pukulan ke arah yang lain. Dia bergerak sangat cepat sehingga banyak penjahat di tempat ini hampir tidak bisa melihat gerakan pedang yang dilakukan Minos saat dia berlari melewati kamp itu. Astaga! Secara bersamaan, beberapa bilah memotong sekelilingnya wilayah tersebut, memancarkan kehadiran yang mengancam yang membuat takut masing-masing preman ini. Kotoran. Dan akhirnya, ketika Stuart muda sudah dekat dengan kelompok yang lebih besar, dia segera mengaktifkan teknik serangannya, siap untuk mengakhiri hidup mereka. Pedang spasial. Engah. Namun kali ini, berbeda dengan jeritan kesakitan yang terdengar tadi saat mereka melawan Abi, kini hanya suara potongan tubuh mereka saja yang terdengar di tempat itu. Kepala dan bagian tubuh yang berbeda-beda dari masing-masingnya terjatuh ke medan yang rusak, hampir seketika membasahi tanah dengan beberapa liter darah. Bau kematian yang tidak sedap sudah menyebar ke seluruh tempat itu karena banyaknya mayat ketika pedang Minos memenggal bandit terakhir. Pada saat ini, keheningan akhirnya terjadi di sana. Untuk pertama kalinya sejak 20 menit terakhir, Minos dan Abi memulai pertarungan ini. Hampir seluruh rumah di lokasi ini telah hancur akibat sisa-sisa serangan pertempuran, sedangkan bumi yang terangkat akibat ledakan akhirnya kembali ke permukaan. Akhirnya, para tawanan yang mengkhawatirkan nyawanya sendiri dan menyembunyikan kepala di atas kaki akhirnya berani melihat hasil pertempuran tersebut. Semuanya terjadi secara tiba-tiba, dan sekarang seluruh kelompok yang memperbudak mereka dihancurkan. Rhea, Roger, kamu baik-baik saja. Apakah kita selamat? Jangan bicara terlalu keras. Siapa yang tahu apa yang diinginkan keduanya? Hati-hati. Beberapa suara terdengar di antara kelompok itu ketika orang-orang ini menyaksikan hasil perjuangan dan dua pemuda yang menyebabkan semuanya. Sementara itu, Minos dan Abi akhirnya bisa sedikit bersantai ketika keduanya mulai memakan buah spiritual untuk memulihkan diri. Apakah kamu akan melepaskannya? Abi bertanya pada saat dia sedang makan apel merah muda. Minos lalu mengangguk dan menjawab, mereka hanya orang biasa. Kalau tidak, mereka tidak akan berakhir dalam situasi seperti ini. Dia tidak khawatir untuk bersembunyi dari orang-orang ini. Lagi pula, situasinya tidak buruk. Dia baru saja menyerang sekelompok bandit, sampah yang tidak akan dilewatkan oleh siapapun. Di sisi lain, orang-orang ini mungkin berasal dari tempat yang berbeda. Mereka bahkan tidak tahu di mana Minos dan Abi berada hanya dari penampilan mereka. Jadi, melepaskan mereka tidak akan merugikan keduanya. Setelah mengatakan ini, Minos pergi ke tempat para tawanan berkumpul sambil memakan apel lagi, seperti milik Abi. Dia kemudian berhenti beberapa meter dari orang-orang itu, yang memperhatikannya dengan wajah kagum. Aku akan membebaskanmu, tapi aku ingin kamu membantuku membakar tubuh para bandit ini. Baiklah, apakah kamu akan membebaskan kami? Syukurlah, akhirnya gratis. Beberapa dari mereka berkomentar tentang kebahagiaan. Namun, di tengah momen pembebasan ini, salah satu dari mereka bertanya dengan nada tidak puas. Tuan, mengapa kita harus membakar bajingan-bajingan ini? Mereka pantas dimangsa oleh binatang buas setempat. Kita harus melakukan ini. Orang lain setuju. Dan mendengar ini, Minos menggerakkan kepalanya dari sisi ke sisi sebagai penolakan dan bertanya. Jadi, kamu hanya akan lari dari pusat hutan setelah kamu dibebaskan? Apakah kamu yakin ingin meninggalkan tempat ini tanpa mendapatkan kembali energimu? Tidak. Beberapa dari mereka berkata dengan suara pelan. Stuart muda kemudian melanjutkan. Kalau begitu, kamu harus tinggal di sini lebih lama lagi. Kalau begitu, apakah kamu benar-benar ingin membiarkan para preman ini menimbulkan masalah bagimu bahkan setelah kematian mereka? Karena mereka akan mulai menarik hewan-hewan lokal ini ke tempat kamu seharusnya beristirahat. Tidak. Pria sebelumnya berkata dengan suara rendah, memahami masalah sarannya. Dia sangat trauma dengan para penjahat itu sehingga dia ingin orang-orang ini menderita bahkan setelah kematian. Begitulah pengaruh kebencian terhadap mentalitas orang-orang tertentu. Bagaimanapun, setelah menjelaskan hal ini kepada kelompok itu, Minos segera menggunakan seni melahap untuk menghancurkan semua kalung itu, membebaskan semua individu tersebut. Dia kemudian berbalik untuk kembali ke sisi Abi sambil berkata, kumpulkan semua barang milik bandit ini dan bawakan kepadaku. Aku akan memberimu beberapa kristal dan pil setelah itu. Ya Pak, beberapa orang yang lebih proaktif mengatakan hal ini ketika mereka bangun untuk melakukan tugas yang diberikan Minos kepada mereka. Stuart muda mempunyai cara untuk mengetahui apakah salah satu dari tawanan yang dibebaskan ini akan mencoba mencuri hasil pertempurannya dan Abi.
Jadi, dia tidak khawatir apakah orang-orang ini jujur atau tidak. Dia akan membawa teknik spiritual, cincin spasial, dan setidaknya sebagian besar artefak kedataran hitam. Adapun kristal yang mungkin dimiliki para bandit ini, itu tidak menarik perhatian Minos. Paling banyak, dia bisa mendapatkan beberapa ratus ribu kristal. Dan meskipun tidak buruk baginya untuk mendapatkan lebih banyak barang-barang ini, dia tidak keberatan memberikan sejumlah uang kepada orang-orang yang melarikan diri dari sini. Hal yang sama untuk pilnya. Secara umum, ini adalah item yang paling populer di kalangan kultivator karena harganya yang lebih murah dibandingkan dengan arai dan senjata. Oleh karena itu, biasanya bahkan para penggarap biasa, tanpa kekayaan khas para bangsawan, akan memiliki pil beberapa kali lebih banyak daripada artefak spiritual. Dan Minos bersedia membiarkan orang-orang ini memiliki sebagian dari sumber daya tersebut. Lagi pula, meskipun dia dan Abi telah melenyapkan para bandit itu, mungkin sebagian dari barang-barang bandit itu berasal dari para tawanan yang baru dibebaskan ini. 6. Ini waktunya menghitung perolehanku. Minos memikirkannya sebentar sambil duduk di samping Abi dan mulai pulih dari pertarungan sebelumnya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 378, 1 bulan. Setelah beberapa waktu beristirahat di kamp itu, Minos dan Abi sudah pulih dari pengeluaran energi mereka sebelumnya dan hampir siap untuk meninggalkan tempat ini. Beberapa jam setelah kematian bandit terakhir yang dibunuh oleh Minos, para tawanan yang baru dibebaskan telah mengumpulkan semua barang yang tertinggal di tempat ini. Semuanya telah diserahkan kepada Minos, tanpa cacat, tanpa penipuan di pihak mereka. Jelas sekali, tidak satupun dari orang-orang ini yang cukup bodoh untuk mencuri dari orang yang menghancurkan tempat ini dan membebaskan mereka. Dan setelah melakukan ini, dengan cepat, api besar dibuat di kamp itu untuk mengkremasi setiap potongan manusia yang tersebar di medan terjal itu. Mayatnya tidak banyak, jadi ini semua dilakukan dalam waktu kurang dari 1 jam, hanya menyisakan abunya saja. Bahkan darah yang jatuh pun tidak dilupakan oleh orang-orang yang melakukan tugas yang diperintahkan oleh Minos ini. Pokoknya setelah menerima hasil usahanya, Minos akhirnya mempertanggungjawabkan semua yang telah diraihnya dengan menghadapi para preman tersebut sejak kejadian sebelumnya. Secara total, sekitar 100 penjahat telah menemui ajalnya di tangan Minos dan Abi, dengan yang terlemah berada di level 43 dan yang terkuat di level 47. Dan karena kekuatan rata-rata kelompok tersebut, sebagian besar dari mereka, 57 orang, memiliki cincin spiritual kelas 1, yang dibiarkan tanpa pemilik. Juga, menghitung semua penjahat yang mati ini, Minos telah menghitung 368 teknik tingkat biru dan 3 teknik tingkat hitam. Semuanya fokus pada pertempuran atau pengembangan spiritual, tanpa profesi lain. Sekitar 40 senjata tingkat tinggi tingkat 1 telah tertinggal, ditambah 1 artefak tingkat rendah tingkat 2. Tapi itu pun tidak menarik banyak perhatian Minos, karena artefak itu hanyalah perisai. Namun bagi para prajurit di pasukannya, pasti barang-barang ini akan sangat diterima. Selain senjata, ada juga beberapa susunan spiritual tingkat tinggi tingkat 1 dan 5 susunan spiritual tingkat rendah tingkat 2, mirip dengan yang sebelumnya digunakan untuk melawan mereka. Dalam hal kristal dan pil, Minos berhasil menghitung sekitar 340.000 kristal tingkat rendah dan 420 pil, dibagi antara kristal tingkat tinggi 1 dan beberapa kristal tingkat 2 yang rendah. Dan dari bagian terakhir yang dikumpulkan Minos, dia telah menyisihkan 40.000 kristal untuk para tawanan yang baru dibebaskan, selain memberikan pil pemulihan kepada mereka masing-masing. Akhirnya, orang-orang itu senang dengan hal ini, dan segera setelah menerima sumber daya Minos ini, mereka mulai bercocok tanam di tempat itu sebelum mencoba keluar dari hutan ini. Pada saat ini, Minos dan Abi sudah menaiki punggung makhluk spiritual besar yang telah membawa mereka dalam perjalanan ini ketika mereka perlahan mulai meninggalkan kamp itu. Namun dari sekian banyak orang yang masih dalam masa pemulihan di tempat itu, ada pula yang berlari ke arah pasangan tersebut sambil bertanya dengan lantang. "Tuan, bisakah Anda memberitahu kami dari mana asal Anda? Siapa namamu?" Beberapa dari mereka bertanya dengan rasa ingin tahu ketika mencoba mencari tahu asal-muasal Minos dan Abi. Tentu saja, mereka ingin tahu kekuatan besar apa yang telah membantu mereka. Paling tidak, mereka akan berterima kasih kepada keduanya dan organisasi di belakang mereka. Tapi bukan hanya itu. Bagi mereka yang menghadapi penderitaan akibat perbudakan, terkadang ada kebutuhan akan tujuan yang lebih besar. Kalau tidak, beberapa dari mereka bahkan tidak akan mampu mengingat kenangan mereka. Terutama untuk beberapa wanita, dan mengetahui hal tersebut, bahkan hal yang paling sepele sekalipun, sudah dapat memberikan makna bagi sebagian dari mereka untuk terus hidup. Setelah mendengar pertanyaan-pertanyaan ini, Minos menoleh ke belakang dan tersenyum pada orang-orang yang berteriak dan memperhatikan dia dan Abi pergi. "Kami datang dari selatan, dari negeri yang penuh peluang," ucapnya samar-samar ketika dia akhirnya melihat ke depannya dan meminta Abi untuk meningkatkan kecepatan mereka. Minos tidak akan menyebutkan namanya atau dari mana asalnya hanya karena tidak ada banyak bahaya di sini. Namun dia tetap memberikan tip berharga kepada orang-orang tersebut.
Jika mereka mengikuti jalan ke selatan dari lokasi ini, mungkin mereka cukup beruntung bisa melihat kota kering. Namun, jika hal itu tidak terjadi, maka mereka tidak ditakdirkan untuk mendapatkan peluang di sana. Apapun kasusnya, hal itu tidak akan terlalu memengaruhi kehidupan Stuart muda, jadi dia bersedia memberi mereka kesempatan itu. Dengan cepat, siluet binatang besar dengan dua pemuda di punggungnya menghilang di cakrawala tempat itu. Sementara itu, Minos dan Abi sedang berbincang sambil menikmati semilir angin yang menerpa wajah mereka, di tengah bagian tengah lembah banjir. Pelatihan ini meningkatkan kecepatan kultivasi saya. Abi berkomentar kepada Minos sambil tersenyum lembut. Saya rasa saya akan bisa mempelajari teknik bertahan dalam beberapa hari ke depan. Minos lalu mengangguk dan berkata, mungkin. Keduanya berbicara tentang pertarungan mereka sebelumnya, dengan Minos memberikan beberapa tips kepada temannya tentang bagaimana dia bisa menjadi lebih efektif. Dan akhirnya, setelah beberapa saat, dia bertanya padanya, mengubah topik pembicaraan. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Baiklah, kita sudah berada di tengah lembah banjir, jadi mari kita percepat perjalanan kita sedikit. Kita akan meninggalkan tempat ini dalam beberapa hari dan tiba di kota pertama setelah kota berlian. Setelah itu, kita akan melakukan perjalanan ke tempat pertama di mana saya akan melakukan bisnis di Teluk Ombak. Di tempat itu, ada salah satu dari 3 organisasi kuliner terbaik di Kerajaan Ombak. Komentar Abi mengingat informasi tentang tempat ini. Saya selalu ingin mengunjungi salah satu tempat ini. Di wilayah Teluk Ombak tersebut, penangkapan ikan telah menyebar dan menjadi salah satu mesin pembangunan utama di wilayah tersebut. Dan dengan hal seperti itu, banyak masyarakat di wilayah itu yang memiliki profesi yang berhubungan dengan industri makanan, termasuk juru masak spiritual. Meskipun letaknya jauh dari ibu kota Kerajaan Ombak, Teluk Ombak telah berkembang menjadi salah satu pusat gastronomi regional terbaik karena melimpahnya sumber daya makanan dan kristal. Dan salah satu organisasi kuliner paling terkenal di bagian utara benua tengah terletak di kota terbesar di Teluk Ombak, Kota Jalene. Minos pergi ke sana tepatnya untuk membeli teknik tingkat biru dan mungkin tingkat hitam sehingga profesi seperti itu dapat berkembang di kota kering. Negara maju tidak bisa bergantung pada ekspor sepanjang waktu. Dan untuk memenuhi kriteria tersebut, Minos ingin mengembangkan setiap profesi di kalangan warga daerahnya. Dengan demikian, dataran hitam dapat mengandalkan bidang lain selain pertanian untuk menopang beban yang secara alami dimiliki oleh sebuah negara besar. Dia akan mulai membeli teknik ini di kota Jalene dan bermaksud mengulanginya saat dia melewati kota-kota lain dalam perjalanannya menuju ibu kota kerajaan. Dan di sana, dia bermaksud melakukan urusan terpentingnya. Minos setuju dengan Abi dan menambahkan, aku juga ingin mencicipi kelezatan tempat itu. Keduanya terus berbicara saat mereka melewati bagian tengah hutan itu, menuju utara. Dalam sekejap mata, 1 bulan penuh telah berlalu, dan saat ini, Minos dan Abi telah tiba di kota Jalene, kota utama di wilayah Teluk Ombak ini. Tempat ini bisa dibilang luar biasa, dengan lebih dari 1,5 juta penduduk dan berkembang dengan sangat baik. Luas wilayah kota ini sangat besar karena hanya terdapat sedikit bangunan yang memiliki lebih dari 6 lantai, serta memiliki tepi pantai yang panjang, membentang sekitar 20 km. Aroma garam di udara dapat tercium hampir dari mana saja di kota ini, sementara di banyak tempat, aroma kuliner yang sedap menjadikan kota ini tempat yang menyenangkan untuk ditinggali. Dengan restoran-restoran terbaik di kawasan ini, setiap warga negara dapat menikmati standar keahlian memasak yang tinggi. Bahkan yang paling rendah hati sekalipun. Dan di tengah kota tepi pantai dengan keindahan alam yang eksotis. Minos dan Abi telah tiba di kota ini beberapa jam yang lalu dan sudah menginap di salah satu hotel setempat. Akhirnya kita bisa mulai berbisnis, batin Minos sambil mengagumi matahari terbenam di hadapannya dari pemandangan balkon apartemen yang disewanya. Bangkitnya dataran hitam bab 379, Sekolah Kuliner Kota Jalene. Minos dan Abi baru saja tiba di hotel tempat mereka akan menginap di kota Jalene, dan saat ini, keduanya sedang rajin berkultivasi di apartemen mereka. Banyak hal telah terjadi di bulan yang telah berlalu, namun tak satu pun dari mereka naik level. Minos membutuhkan setidaknya 10 minggu lagi untuk mencapai level 44, sementara Abi membutuhkan hampir 2 kali lipatnya. Namun keduanya melakukannya dengan sangat baik dan menjadi lebih kuat dalam sebulan terakhir. Sementara itu, Abi telah mempelajari 2 teknik tingkat perak, 1 fokus pada pertahanan dan 1 lagi pada pergerakan. Oleh karena itu, dia masih perlu mempelajari 2 teknik spiritual lagi dengan Minos, yang akan fokus pada serangan dan dukungan. Namun, dia masih membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk menyelesaikan rangkaian teknik tingkat perak ini. Bagaimanapun juga, dia harus terbiasa dengan perbedaan yang dihasilkan oleh perubahan teknik, namun waktu perjalanan keduanya telah memberikan pelatihan yang sangat baik dalam teknik yang baru dipelajari Abi. Saat itu, setelah meninggalkan kamp di tengah lembah banjir, keduanya menghadapi binatang buas pada 3 kesempatan berbeda.
Dalam 2 insiden, mereka melawan monster tahap 5 yang menyerang mereka secara berkelompok. Dan pada kedua kesempatan tersebut, keduanya sering bertengkar, terutama gadis berambut biru, yang selalu mendapat perlindungan dari Minos. Dan meskipun Abi masih belum memiliki serangan yang kuat, karena klasifikasi tekniknya, kemampuan bertarungnya telah meningkat pesat. Itu karena bergerak lebih cepat dan mampu bertahan dari serangan yang lebih kuat membuat wanita muda ini jauh lebih efisien. Bahkan pertarungan melawan Minos semakin sulit setelah dia mempelajari kedua teknik ini. Sedangkan untuk pertarungan ketiga dengan binatang spiritual, seekor binatang dari tahap ke-6 telah muncul di hadapan mereka pada kesempatan itu. Dan meskipun binatang itu hanya berada di level 50, itu sudah cukup untuk mengancam pihak Minos. Dalam situasi itu, dia tidak bisa menginvestasikan seluruh dirinya untuk melawan monster itu dan kemudian menjadi rentan selama beberapa jam berturut-turut di wilayah berbahaya. Di sisi lain, Minos harus menjamin keselamatan temannya, yang dalam keadaan apapun tidak bisa menahan serangan dari makhluk berlevel 50. Abi memiliki beberapa susunan yang berguna untuk saat-saat seperti ini. Dan dia telah menggunakan salah satu susunan itu untuk menahan binatang itu selama beberapa waktu sementara dia dan Minos berlari. Dan mereka berhasil melarikan diri hingga meninggalkan lembah banjir dan tiba di kota pertama di sisi utara kawasan hutan ini. Setelah itu, keduanya melakukan perjalanan selama lebih dari 20 hari, melewati beberapa kota di bagian selatan kerajaan ombak ini, hingga tiba di kota Jalene. Sebagian besar tempat yang mereka lewati hanya sedikit lebih besar dari kota berlian, dan, secara umum, tidak ada masalah berarti. Budidaya mereka tidak rendah menurut standar negara bagian ini, dan mereka berdua melakukan perjalanan dengan monster tahap 4 yang cepat. Akibatnya, meskipun mereka telah melewati tempat-tempat berbahaya lainnya, tidak terjadi apa-apa sampai mereka tiba di sini, di kota utama Teluk Ombak. Berjam-jam berlalu, dan saat ini, kota Jalene sudah subuh. Jalanan kota itu ramai, berbagai aroma makanan sudah meresap di udara, berangkat dari setiap tempat kuliner yang sudah buka pada jam segini. Dan di bagian tepi pantai kota, di sebuah hotel berlantai 5, Minos dan Abi sedang berbaring di tempat tidur di kamar tidur mereka, berpelukan dan bercucuran keringat di tubuh mereka. Keduanya bernapas dengan tergesa-gesa saat mereka merasakan sensasi surgawi melewati tubuh mereka, setelah keduanya aktif di pagi hari. Abi menjadi lebih baik dalam apa yang dia lakukan, dan dengan kemampuan bawaannya, bahkan tanpa menggunakannya dengan sengaja, wanita muda ini mau tidak mau menyenangkan pasangannya sepenuhnya. Adapun Minos, secara alami ia memiliki kemampuannya diranjang dan beberapa kali memuaskan pasangannya di setiap kesempatan intim yang mereka jalani. Pokoknya, setelah bertukar ciuman beberapa kali saat masih di tempat tidur, keduanya bangun dan mandi air panas hingga akhirnya keluar untuk sarapan. Mereka ingin tinggal di kota ini paling lama seminggu, atau lebih tepatnya, mereka akan tinggal di sini hanya sampai Minos bisa menegosiasikan beberapa teknik yang berfokus pada memasak. Paling tidak, dia ingin membeli 40 kelas biru dan 3 kelas hitam. Itu akan cukup bagi kota kering untuk mendukung penduduknya yang ingin menekuni bidang spesialisasi ini. Jadi, meskipun mereka ingin mencoba tempat gastronomi tersebut, tidak satupun dari mereka yang terburu-buru melakukannya di pagi hari, saat sarapan. Sebaliknya, keduanya akan berangkat untuk melakukan tur gastronomi ini nanti setelah lebih mengenal kota ini. Untuk saat ini, layanan hotel yang mereka sewa apartemennya akan melayani kedua pemuda tersebut. Tapi itu tidak buruk, tidak, bahkan para juru masak di hotel ini, yang terkenal sebagai salah satu yang terbaik di kota, dapat dianggap memiliki kaliber yang jauh lebih tinggi daripada para Mino yang memiliki kesempatan untuk mencicipi masakan mereka. Faktanya, hanya masakan hotel tempat Minos dan Ruth pernah menginap, di ibu kota kerajaan Cromwell, yang bisa dianggap lebih unggul daripada masakan hotel di kota Jalene ini. Tapi itu sudah diduga. Meskipun suatu tempat menerima raja spiritual sebagai tamu tetapnya, tempat di kerajaan ombak ini biasanya memiliki jenderal spiritual sebagai kliennya. Dengan demikian, tentu saja akan ada perbedaan kualitas pelayanan. Setelah menyelesaikan sarapan mereka yang cukup mengenyangkan dan lezat, Minos dan Abi sudah meninggalkan hotel itu dan kini berjalan di sepanjang pantai. Keduanya telah menerima beberapa informasi di hotel itu, dan dengan itu, mereka merencanakan apa yang harus dilakukan di kota ini. Mereka mengetahui bahwa banyak juru masak lokal hadir di tempat mereka sendiri seperti yang terjadi di Pulau Batu dengan Pandai Besi. Dan karena itu, tidak mudah bagi Minos untuk membeli teknik spiritual dari orang-orang yang bertindak secara individu. Namun menurut pengelola hotel tersebut, Minos bisa saja menegosiasikan barang-barang yang diminatinya di sekolah kuliner kota Jalene. Tempat ini difungsikan sebagai ruang pengajaran dan pengembangan gastronomi lokal, seperti halnya sekolah kedokteran kota kering yang diusulkan untuk bekerja. Dibandingkan dengan Guild Alchemist, tempat di kota Jalene ini lebih fokus pada pengajaran gastronomi daripada memiliki daya tarik komersial, seperti tempat lainnya. Alih-alih menjual barang-barang bernilai tinggi di sekolah kuliner setempat,
terdapat ruang makan 6 tingkat di mana penduduk setempat dapat membayar sedikit untuk makan. Biasanya masakan yang disajikan di tempat ini disiapkan oleh orang-orang yang baru saja naik pangkat sebagai juru masak dan masih menguasai teknik, keterampilan, dan lain-lain yang baru. Oleh karena itu, karena kemajuan mereka, hidangan pertama yang disiapkan oleh orang-orang ini dianggap tidak sempurna untuk level mereka. Jadi, dijual dengan harga murah kepada warga yang ingin ke kantin sekolah masak agar minimal harga bahannya terbayar. Lagi pula, barang seperti itu tidak murah. Setelah itu, para juru masak ini secara alami tidak akan melakukan hal seperti itu sampai mereka maju dalam klasifikasi lagi. Bagaimanapun, sekolah kuliner lokal ini terletak di wilayah selatan kota ini, tempat tujuan Minos dan Abi sekarang. Tempat ini berada di jalan tepi pantai, di tepi pantai, tempat keduanya berjalan dengan tenang, merasakan angin pagi menerpa wajah mereka. Mari kita lihat cara kerja tempat ini. Jadi, Stuart muda berpikir dalam hati, sudah bersiap untuk mempelajari hal-hal berguna untuk ditempatkan di wilayahnya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 380, mengenal sekolah kuliner. Setelah beberapa lama berjalan menyusuri tepi pantai kota Jalene, Minos dan Abi akhirnya sampai di depan sekolah memasak setempat. Tempat ini memamerkan eksterior yang sangat halus, dengan gaya konstruksi modern, diisi dengan kaca dan bentuk halus, dalam bangunan 6 lantai. Setiap lantai lebih kecil dari yang sebelumnya, membuat tempat ini terlihat seperti rangkaian silinder dengan radius berbeda, mulai dari dasar, yang terbesar, hingga ke atas, yang terkecil. Di satu sisi, seseorang bisa melihat melalui kaca serangkaian meja yang tersebar di ruangan luas di setiap lantai, tepat di samping pantai berpasir. Pemandangan dari sana sungguh luar biasa indahnya, tentunya menyenangkan untuk bersantap sambil menikmati keindahan laut. Di titik lain, di seberang gedung, Anda bisa melihat dapur dan orang-orang sudah memasak di 6 lantai tempat ini. Ini adalah tempat yang cukup terang, dengan dekorasi khas ruangan ini, dan para juru masak juga berpakaian pantas. Bagaimanapun, gedung sekolah kuliner setempat terlihat sangat terbuka untuk umum, dengan strukturnya yang transparan. Dan di depan tempat itu terdapat sebuah alun-alun besar, di seberang pantai, dengan beberapa gambar di lantai dan beberapa patung di sana-sini, termasuk sebuah jam di tengah tempat itu. Menarik, Minos memikirkan ini setelah melihat gedung ini. Di tempat ini, tidak ada tanda pengenal apapun. Aroma makanan yang berbeda saja sudah cukup untuk menunjukkan di mana tempat ini berada. Akhirnya, ketika keduanya sedang berdiri di alun-alun itu, di depan pintu masuk utama gedung ini, beberapa orang datang dan pergi dari tempat itu. Banyak dari mereka terlihat masih sangat muda, mungkin merupakan juru masak tingkat rendah yang masih mempelajari seni memasak. Namun orang-orang lain tampak biasa-biasa saja dan sudah menuju ke ruang makan. Di gedung ini terdapat 6 ruang makan yang dibagi berdasarkan klasifikasi juru masak dalam pelatihan. Tentu saja, yang terbesar adalah yang ada di lantai pertama, karena juru masak di tempat ini adalah profesional kelas 1 tingkat rendah. Dan kelompok ini adalah yang paling banyak, karena alasan yang jelas. Sedangkan untuk lantai paling atas gedung, yang terkecil, adalah tempat juru masak kelas 2 tingkat tinggi bisa melatih teknik mereka untuk pertama kalinya. Namun bagian bangunan ini jarang berfungsi karena tidak mudah bagi chef untuk mencapai level 56, level minimum untuk klasifikasi ini. Minos dan Abi tidak butuh waktu lama untuk melihat indahnya pemandangan tempat itu dan segera memasuki lantai 1 sekolah kuliner ini, di mana terdapat aula masuk yang besar. Tempat ini tidak terlalu besar, tapi memiliki area resepsionis kecil dengan beberapa petugas, toilet, pintu keluar samping ke ruang makan, dapur, dan tangga untuk mereka yang menuju ke lantai atas. Ada dekorasi bagus di pintu masuk itu, dengan beberapa gambar kota dan hidangan terkenal dari tempat itu. Dan akhirnya, kedua pemuda itu mendekati petugas yang ada di sana ketika salah satu dari orang tersebut berkata, "Halo, selamat datang di sekolah kuliner kota Jalene. Ada yang bisa saya bantu?" Setelah mendengar suara lembut petugas yang mengenakan seragam mirip dengan orang lain di tempat ini, Minos terbatuk lalu berkata, "Kami ingin berbisnis dengan sekolah kuliner ini. Jadi, saya ingin berbicara dengan penanggung jawab tempat ini." "Oh, mungkin kamu ingin mendaftarkan seseorang di sekolah kita, ya? Kalau itu yang kamu maksud, kami hanya akan menerima juru masak baru dalam 1 tahun. Dan tidak ada cukup lowongan untuk semua orang yang menginginkannya, jadi itu sulit." Petugas muda itu baru saja berbicara ketika Minos memotongnya, menggerakkan kepalanya sebagai penolakan. "Kamu salah paham. Aku tidak mencoba membeli lowongan di tempat ini untuk salah satu juru masakku." Dia mengatakan ini dengan senyuman di wajahnya. "Saya mendengar bahwa tempat ini sangat terkenal dan memiliki profesional hebat dalam profesi spiritual ini. Jadi, saya ingin membuat kesepakatan tertentu dengan organisasi yang mengelola tempat ini. Kalau begitu, itu dia." Dia berkomentar dengan suara rendah sambil melihat ke samping untuk mengkonfirmasi sesuatu dengan rekan-rekannya. Dia kemudian berkata, "Pak, tidak mudah menemukan direktur sekolah kuliner ini.
Dia orang penting, dan dia sering keluar untuk membeli bahan-bahan dan memasak di restorannya sendiri. Tapi beberapa orang tua bisa menemani Anda. Apakah kamu tertarik? Minos selalu mengangguk setuju. Ya, itu juga berhasil. Oke, tunggu sebentar, dan aku akan melihat apakah ada yang bisa melihatmu sekarang. Setelah itu, Minos dan Abi diam di tempat itu menunggu kembalinya wanita yang mendampingi mereka sambil mengamati ruang makan melalui dinding kaca. Sudah ada beberapa orang di sekitar, duduk di beberapa tempat berbeda di tempat itu, makan dengan gembira. Dan meski masih pagi, beberapa hidangan sudah tersaji di sana. Sementara Minos dan Abi menunggu, para pelayan melewati tempat itu sambil mendorong troli berisi berbagai piring dan piring. Di ruang makan, ada bagian di mana setiap pelanggan bisa melayani dirinya sendiri, mengambil apapun yang paling mereka suka. Tapi dari apa yang dia dan Abi dengar, tidak semua lantai menggunakan skema yang sama. Lagi pula, dengan berkurangnya pelatihan juru masak, jumlah makanan berkurang, dan layanan secara alami menjadi lebih personal. Pelanggan memiliki menu di mana mereka dapat memilih apa yang akan dimakan, bukan di tempat dengan beragam hidangan. Setelah beberapa menit menunggu, remaja putri yang menghadiri mereka kembali ke posnya dan memberitahu Minos dan Abi. Anda bisa naik ke lantai 4. Sesampai di sana, mintalah resepsionis untuk berbicara dengan Penatua Caesar. Dialah satu-satunya yang tersedia saat ini. 6. Aku mengerti. Aku menghargai bantuanmu. Minos dan Abi kemudian melanjutkan ke lantai gedung tempat para juru masak kelas 2 tingkat rendah bekerja, tempat mereka ditunjuk. Dan tak lama kemudian, mereka sampai di sana. Sekilas, tempat itu terlihat sangat mirip dengan lantai pertama gedung ini. Namun, selain ukurannya yang jauh lebih kecil, kualitas aromatik dari wewangian di lantai ini jauh lebih tinggi dibandingkan lantai pertama. Tapi tempat itu tidak mewah atau semacamnya. Faktanya, barang-barang di ruang makan dan resepsi memiliki kualitas yang sama dengan barang-barang di lantai pertama. Bagaimanapun, ini bukanlah restoran melainkan tempat belajar. Dapur bahkan bisa dilengkapi dengan lebih baik, karena akan ada perbedaan dalam tingkat juru masak, namun hal yang sama tidak berlaku untuk tempat lainnya. Klien sekolah kuliner ini adalah kelinci percobaan para juru masak ini. Orang-orang yang setuju untuk membayar makanan pertama yang dibuat oleh juru masak yang baru dipromosikan. Para profesional yang biasanya melakukan kesalahan yang tidak dapat dihindari yang akan membuat makanan tersebut tidak layak untuk dijual. Tapi itu bukan sesuatu yang terlalu serius atau sesuatu yang merusak hidangannya. Tentu saja, bagi orang yang terbiasa memasak makanannya sendiri, tanpa menggunakan teknik spiritual. Hal seperti itu akan jauh lebih unggul dari segi kualitas. Namun bagi pelanggan yang biasanya membayar untuk hidangan ini, kesalahan seperti itu akan mencegah mereka membelanjakan kristalnya untuk produk ini. Jadi, para juru masak seringkali menggunakan tempat seperti ini untuk memahami kemampuan baru mereka tanpa membuang bahan-bahannya. Karena semua ini tidak diperlukan tempat yang mewah, karena biasanya, orang-orang kelas atas tidak akan datang ke sini. Namun, kualitas layanannya tidak buruk, bahkan sangat bagus. Siapapun yang makan di lantai 4 gedung ini tidak akan merasa berada di tempat yang tidak memadai atau tidak pantas. Tidak, pemandangannya indah, dan dekorasinya sangat bagus. Bagaimanapun, tidak butuh waktu lama, Minos dan Abi diarahkan ke tempat Caesar yang lebih tua berada, suatu tempat di sisi gedung tempat dapur berada. Jelas sekali, para tetua dan pemimpin di tempat ini memiliki kantor, dan bangunan tersebut memiliki struktur internal yang tidak dapat dimiliki oleh konstruksi seperti ini. Misalnya, terdapat ruang kelas bagi generasi muda untuk belajar dari orang yang lebih berpengalaman dan perpustakaan. Dan pasangan itu segera lewat di depan banyak tempat ini hingga mereka mencapai kamar orang itu. Minos mengetuk pintu kayu yang terbuka 2 kali sebelum akhirnya memasuki tempat itu. Dan setelah mendengar ini, lelaki tua di tempat itu menoleh ke arah Minos dan Abi dan bertanya. Apakah kalian anak muda yang ingin berbisnis? Benar. Senang bertemu denganmu, Penatua Caesar. Itu temanku Abi, dan aku Minos. Dia memperkenalkan Abi dan dia sebelum menutup pintu tempat itu dan duduk di salah satu kursi.